kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Ya datanya mana? Ya mungkin kan karena AHY ini belum pernah duduk menjadi pejabat publik. Jadi bisa saja dia salah membaca data-data atau tidak paham membaca data-data. Datanya mana? Jangan cuma asal bicara lebih cuma gunting pita dan sebagainya. Datanya mana? Datanya mana yang cuma gunting pita itu? Bung Adian selalu minta data, padahal data itu di depan matanya gitu. Ini kan program gitu ya, MP3I ini kan jelas 10 tahun gitu ya. Bagaimana dibangun per tahunnya, direncanakan. Sekarang logikanya ada nggak rejim yang mampu 1 tahun dalam kekuasaannya langsung gunting pita? Kalau tidak ada rekam jejak dari pemimpin sebelumnya. Yang wajib menyampaikan data itu yang menyampaikan pertama. Sekian puluh persen cuma gunting pita, datanya mana? Jangan dia ngomong kita disuruh nyari data. Logika berpikirnya itu sudah kacau. Yang harus menyampaikan bukti dari apa yang disampaikan adalah yang menyampaikan. Iya, jadi begini, harusnya itu yang berterima kasih itu ya Demokrat ya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%. Lah faktanya kan mangkrak gitu. Sindir AHY tinggal gunting pita, Jokowi dibela pengamat kalau mangkrak kerugian negara besar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru ini menyindir Presiden Joko Widodo. Menurutnya Presiden Jokowi tinggal gunting pita proyek infrastruktur peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaringan Suara.com sindiran AHY itu rupanya ditepis oleh pengamat ekonomi Devian Kori. Menurutnya pemerintahan Jokowi berhasil membangun infrastruktur yang membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Ia menilai bahwa pemerintahan SBY memiliki kesempatan untuk menyelesaikan banyak infrastruktur. Namun nyatanya banyak yang tidak selesai sehingga akhirnya Jokowi yang mengambil alih dan mengkuatkannya. Contoh pencapaian Jokowi bisa dilihat dari sisi konektivitas. Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur yang mumpuni sehingga membuat ruang gerak masyarakat semakin leluasa untuk melakukan mobilitas dengan biaya yang murah. Tak hanya itu, Devian melanjutkan pencapaian Jokowi yang paling fenomenal adalah pembangunan bendungan. Ia mengatakan bahwa gencarnya Jokowi membangun bendungan sangat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun banyak jembatan juga dinilai sebagai keputusan sangat tepat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, Devian tidak setuju dengan anggapan AHY. Ia menilai banyak pencapaian Presiden Jokowi, khususnya di sektor transportasi darat dalam kurun waktu tersebut. Pencapaian luar biasa Presiden Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol yang sangat membantu memudahkan mobilitas. Sementara itu, politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga ikut membela Jokowi. Menurutnya Presiden RI ke-7 itu tak hanya membangun infrastruktur baru, namun juga melanjutkan proyek-proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Data menyebutkan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015, yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai September 2022 sejauh 1.540,1 km. Sedangkan 750 km akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dengan kata lain, hanya 222 km jalan tol yang dimulai di era pemerintahan sebelumnya yang diselesaikan atau diresmikan di era Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014 terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 tercatat ada 12 bendungan dan 22 bandar udara, di mana pembangunannya selesai sampai September 2022. Kemudian 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023. 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022, 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024, serta 4 bendungan dengan target selesai 2025.
Banyak pihak yang menyayangkan perbandingan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sepanjang 1.597.529 mili air bersih PPP soal tudingan kecurangan pemilu 2024, Demokrat ikut pilih para penyelenggaranya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada indikasi kecurangan di pemilu 2024. Hal ini yang membuatnya akan turun gunung. Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awik mengingatkan perhelatan pemilu 2024 baik dari tahapan sampai prosesnya itu yang mengadakan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, di mana lanjut dia KPU dan Bawaslu telah dipimpin oleh DPR dan dilantik oleh Presiden Jokowi, di mana Demokrat juga ikut memilih dan menyetujuinya. Menurut dia, Demokrat harus menyampaikan contohnya ke masyarakat publik, jangan hanya dianggapnya nanti melempar sebuah wacana saja. Habib pun meminta para elit parpol di tahun politik seperti sekarang ini harus bisa membuat narasi yang menyejukkan ke publik. Jangan membuat semua untuk saling curiga dan menimbulkan permusuhan. Sebelumnya, beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku siap untuk turun gunung di pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini berada dalam sebuah TikTok @PDemokrat Sumut. Alasan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda pemilu 2024 mendatang tidak akan jujur dan adil. Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa pemilu 2024 akan diatur hanya ada 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga SBY menyoroti informasi adanya ketidakjujuran di pemilu 2024 ini. Presiden RI Kadam ini menegaskan dugaan ketidakjujuran pemilu 2024 ini agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024. SBY mengungkapkan jangan rusak pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan cara-cara curang, sebab rakyat berhak memilih siapa capres dan cawapres yang mereka kehendaki. SBY menjelaskan selama dirinya menjadi kepala negara 2 periode, yakni 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2024, dan Partai Demokrat menjadi penguasa tidak pernah menggunakan cara-cara kotor guna merusak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. PDIP gertak SBY jika berani fitnah Presiden Jokowi terkait agenda setting di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pihaknya bakal marah dan siap hit to hit dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika berani memfitnah Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Hasto untuk merespons pernyataan terbuka SBY yang akan turun gunung guna mencegah kecurangan pemilu 2024. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung ini dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Meski demikian, dia mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung. Hasto menambahkan menjadi beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Hasto mengatakan PDIP siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024 lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti diketahui, niatan SBY turun gunung itu lantaran dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.